Pemirsa, KPUD Kabupaten Demak, Jawa Tengah menetapkan pelaksanaan pemilu susulan untuk 114 TPS dilakukan 24 Februari mendatang. Namun KPUD belum menentukan lokasi TPS lantaran sejumlah desa masih terendam banjir. Pelaksanaan pemilihan umum susulan di Kabupaten Demak yang terdampak banjir akan digelar pada 24 Februari 2024. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Demak dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Suara tingkat desa. Pemilu susulan di Kabupaten Demak akan digelar di 114 TPS yang tersebar di 10 desa Kecamatan Karanganyar, dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 27.699 orang. Jadi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan di Kabupaten Demak yang memang nanti akan kita laksanakan di 114 TPS di 10 desa, itu kami sudah mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Demak nomor 788 tahun 2024 terkait hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang sudah kita tetapkan di tanggal 24 Februari 2024. Meskipun demikian, KPU belum menentukan lokasi tempat pemungutan suara, lantaran sejumlah desa masih terendam banjir, sehingga banyak warga masih bertahan di posko-posko pengungsian. Jika banjir belum surut hingga 24 Februari mendatang, pemilu susulan akan tetap dilaksanakan dengan merelokasi TPS. Jamaah BTV, Demak, Jawa Tengah. Seperti apa persiapan pemilu susulan di wilayah Demak? Kita sudah terhubung dengan Bupati Demak, Ibu Eistiana. Selamat sore, Ibu Eistiana. Selamat sore. Baik, Bu Eisti, kami ingin konfirmasi kembali, sudah ditetapkan ya Bu untuk pemilu susulan di 114 TPS wilayah Demak akan dilaksanakan 24 Februari. Ya, betul. Sesuai dengan peraturan yang ada, kita mengambil 10 hari setelah pelaksanaan pemilu sebelumnya 14 Februari dan kita kesepakatan dengan KPU Kabupaten akan dilaksanakan di 24 Februari 2024, besok hari Sabtu. Untuk kondisi banjir di wilayah Demak sendiri, terakhir update-nya seperti apa Bu? Karena ini akan berpengaruh terhadap lokasi TPS nantinya tentunya. Jadi terupdate hari ini yang tergenang tinggal satu desa saja, Kedung Banteng, di mana seluruh desa alhamdulillah sudah surut semuanya, dan tentunya nanti setelah dan banyak pengungsi yang sudah kembali ke rumah masing-masing, insya Allah di tanggal 24 Februari nanti kondisinya sudah kita usahakan, karena pompa yang kita turunkan cukup banyak. Dari PUPR sendiri ada 22 pompa mobile atau mobil pompa, dan 6 pompa mobil sendiri ini diturunkan dari BPBD sekitar Kabupaten Demak. Sehingga kami optimis nanti tinggal satu desa yang masih tergenang ini nanti di tanggal 24 Februari ini pelaksanaan pemilu susulan akan bisa terlaksana seperti kondisi atau pelaksanaan TPS sebelum terjadinya banjir. Jadi bisa dilaksanakan di tempat TPS semula. Awal sebelumnya memang KPU Kabupaten akan mengadakan atau mensentralkan di pengungsian dengan seluruh TPS yang ada di tiap desa, di 10 desa, tetapi melihat perkembangan dan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, insya Allah di tanggal 24 Februari bisa dilaksanakan pemilu susulan sesuai seperti skema yang ada sebelum terjadinya banjir. Begitu. Baik, hanya satu desa yang masih terendam banjir, besar kemungkinan pemilu susulan nanti tidak perlu ada relokasi TPS begitu ya. Kalau untuk DPT, apakah ada perubahan Bu Esti sejauh ini? Alhamdulillah masih seperti info dari teman-teman KPU Kabupaten, masih seperti semula, karena memang sekalipun identitas diri mereka memang banyak yang hilang, seperti KTP, KK banyak yang hilang, tetapi dari BPS dan BPK dari KPU menyatakan saat 14 Februari yang lainnya melakukan pemungutan di BPS dan BPK-nya yang ada di wilayah yang tidak melakukan pemungutan mendatangi by name by address-nya di pengungsian, sehingga terdata masih seperti data semula begitu.
Ini mekanismenya akan seperti apa, Bu, untuk warga yang kehilangan KTP dan KK-nya? Kita dari Dinas Dukcapil kita akan membantu dan tentunya kemarin sudah didata oleh PPK yang KPU Kabupaten dan tentunya nanti akan kita permudah semuanya sehingga mereka sudah diberikan C1 undangannya juga mungkin sudah diproses dari teman-teman KPU sehingga suara mereka di 27 sekian DPT ini bisa tersalurkan nanti saat pemilu susulan begitu, Mbak. Baik, kalau untuk logistik pemilu sendiri sejauh ini apakah aman, Bu Esti, atau apakah ada yang rusak akibat terdampak banjir? Jadi untuk logistiknya sendiri kemarin keterangan dari KPU Kabupaten memang belum terdistribusikan karena memang distribusi untuk logistik memang H-1 sehingga belum terdistribusikan. Kejadian banjir di Kabupaten Demak terjadi di Kecamatan Karanganyar 8 Februari sehingga belum terdistribusikan. Yang terdistribusikan adalah C1 undangannya. Memang Kecamatan Karanganyar terdampak sehingga yang menjadi rusak adalah undangannya dan dari KPU Kabupaten sudah melaporkan dan akan segera ditindaklanjuti untuk membuat undangan kembali begitu. Masih ada di KPU Jawa Tengah artinya ya, belum sempat didistribusikan akibat banjir. KPU Kabupaten. Saat itu baik. Masih di gudang-gudang KPU Kabupaten. Baik, artinya tidak dipastikan masih dalam kondisi yang aman dan tidak rusak akibat banjir. Bu Esti, kalau sepengetahuan Anda ya, antusiasme dari warga sendiri seperti apa sih Bu untuk mengikuti pemilu walaupun mungkin harus tertunda 10 hari karena banjir? Kalau kemarin kita melihat pelaksanaan pemilu di 14 Februari di pengungsian, kita banyak kemarin ada beberapa yang relokasi TPS, antusiasnya cukup bagus, tetapi kita memang belum bisa melihat ya yang nanti proses pemilu susulan ini. Semoga antusiasnya juga cukup bagus. Kita tentunya dengan adanya kejadian banjir ini mendampingi secara berbagai hal begitu nih, Mbak. Jadi dari logistik saat pulang dari pengungsian kita bawakan, kemudian pendampingan yang lain, trauma healing untuk anak-anak, kemudian untuk orang tua, kita coba pendekatan secara emosional sehingga kami harapkan partisipasi para pemilih untuk pemilu susulan ini masih tetap bagus seperti pemilu di 14 Februari di Kabupaten Demak. Baik, kita harapkan pemilu susulan 24 Februari nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bupati Demak, Ibu Estiana sudah bergabung di Berita Satu Sore.